Malam ketika lampu berkedip-kedip dan suara gemerincing membangunkanku dari mimpi yang paling indah. Dengan mata sembab aku melihat orang tuaku yang panik sedang menatap ke arahku. Sayang, kamu harus meninggalkan Inggris sekarang juga. Kami menerima ancaman kematian. Ancaman? Apa yang terjadi? Cepat kemasi barang-barangmu, kita tak punya banyak waktu. Tapi kemana aku akan pergi? Dan bagaimana dengan kalian? Ke AS. Untuk sekarang Alice, kamu akan menggunakan nama Chloe Stewarts. Ingat, jika ada yang bertanya, kamu tidak ada hubungannya dengan keluarga ini. Setidaknya siapkan tempat yang nyaman untuknya ya. Sayang, aku tahu ini sulit, tapi kami akan menjemputmu kembali begitu semuanya beres, oke? Melihat ibu dan ayah begitu khawatir, aku mencoba tetap tenang. Aku bilang aku akan baik-baik saja dan segera berangkat untuk penerbangan. Aku merasa sangat gelisah dengan semua ini. Apa yang akan terjadi padaku di Amerika? Jadi, disinilah aku, di Phillips Academy. Dan aku akan tinggal di kamar itu. Semoga aku aman di sini untuk sementara waktu. Aku tidak bisa berhenti memikirkan apa yang dikatakan ibu dan ayah. Siapa yang ingin mencelakakan kami? Ayah punya salah satu real estate terbesar di Inggris. Tapi dia adalah orang yang jujur dan sejauh yang aku tahu, dia tidak punya musuh. Semua ini gila, aku butuh udara segar. Tapi ada bayangan putih tergantung di luar yang bertuliskan keluar? Tiba-tiba angin kencang berhembus, membuatku melangkah mundur dan tersandung sebuah tengkorak. Kenapa ada di sini? Kemudian seluruh ruangan bergema dengan suara seperti film horor. Kepalaku berputar ketika aku melihat sesuatu. Trik-trik ini tidak bisa menakuti Alice yang tak kenal takut. Aku hampir saja akan menghancurkan benda ini ketika... Hei, berhenti! Siapa kamu? Siapa kamu? Ini kamar tidurku. Apa yang akan kamu lakukan di sini? Kamar ini bukan untuk sembarang orang. Siapa orang tuamu? Aku masih berusaha menghindari tatapan curiganya ketika seseorang mengetuk pintu. Itu adalah seorang gadis bernama Rita yang dikirim oleh sekolah untuk membantuku. Dia terus berbicara tentang peraturan sekolah dan aturan asrama. Tapi aku hanya memikirkan anak laki-laki itu. Ada pertanyaan? Oh, tidak. Maksudku, keamanan di sini mungkin perlu sedikit dipertanyakan. Bukankah ada tindakan pengamanan untuk balkon? Sebenarnya ini satu-satu kamar dengan balkon. Dan itu cukup menyeramkan kadang-kadang. Hati-hati. Ngomong-ngomong, ini jadwalmu untuk semester ini. Selamat datang di Phillips. Menyeramkan? Memang agak aneh. Apa karena anak laki-laki itu? Apa dia coba menakut-nakuti orang agar keluar dari kamar ini? Menurut jadwal yang diberikan Rita, aku punya latihan sepak bola pertamaku hari ini. Tapi mengapa mereka semua berpakaian lucu? Semua orang menatapku seolah-olah aku alien dan tertawa terbahak-bahak. Di sini kami menyebutnya soccer dan ini football. Pernah bermain sebelumnya? Oh iya, aku lupa kalau sekarang aku di Amerika dan mereka punya nama berbeda untuk banyak hal. Sungguh memalukan. Jangan khawatir, sebenarnya kamu cukup lucu. Jadi, siapa nama lengkapmu? Kami mungkin mengenal keluargamu. Chloe Stewarts, dari Inggris. Semua orang lalu mengangkat bahu dengan bingung, sungguh melegakan. Sekarang aku bukan siapa-siapa lagi. Namun Rita tidak membiarkanku berbaur. Dia bersikeras bahwa pakaianku terlalu lusuh untuk seorang siswa Phillips dan menyeretku ke mall. Aku menyukainya, tapi terkadang dia terlalu antusias. Kalau tidak, bisa dibilang terlalu berlebihan. Alice Stone, apa yang kamu lakukan di sini? Apa keluargamu pindah ke Amerika? Oh tidak, ini adalah waktu terburuk untuk bertemu dengan kerabat keluarga. Aku panik memastikan tidak ada yang mendengarnya, tapi... Alice Stone, Aku tidak mungkin menghindari pertanyaannya. Jadi aku menceritakan semua dan memintanya untuk merahasiakannya. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun. Aku mendukungmu, Chloe. Tiba-tiba seluruh pengunjung mal berkerumun ke pintu masuk. Siswa-siswa emas kita, pemain terbaik dari tim sepak bola sekolah. Siswa emas, apakah ini semacam drama Korea atau apa? Oh, itu laki-laki yang ada di balkonku. Saat kembali ke kamarku, aku terus bertanya-tanya apa yang dilakukan siswa emas itu di balkonku. Ketika aku mendapati diriku berada di rumah hantu. Apa itu? Oh, ini temanku dari kelas biologi hari ini. Saat aku membawa kerangka itu ke pojok, aku tersangkut di beberapa laba-laba mainan. Astaga, tiba-tiba ada kilatan cahaya dari balkon. Oh, benar, aku lupa menutup pintunya hari ini. Jadi penyusup yang mengganggu ini menyelinap masuk lagi. Hei gadis sepak bola, terkesan. Mengapa kamu menakutiku? Apa yang kamu inginkan? Ya, aku tinggal tepat di sebelah dan balkon ini selalu jadi milikku. Tapi sejak kamu pindah, aku kehilangan tempat ini untuk bersantai. Itu saja? Maksudku, aku tinggal di sini hanya sementara dan aku tidak terlalu butuh balkon. Lagi pula, semakin sedikit masalah semakin baik. Kalau kamu mau, ambillah. Tapi hanya balkonnya. Tolong jangan pernah masuk ke kamarku tanpa izin lagi. Setuju, tapi karena ini milikku sekarang, kamu juga tidak bisa sembarangan masuk ke tempatku. Setuju, sudah selesai. Pintu ini sekarang resmi menjadi batas di antara kita.
Keesokan paginya saat aku membawa kerangka itu kembali, seseorang menabrakku dan tanpa sengaja membuat kotak itu terbang. Oh tidak, berantakan sekali. Lihat kemana kamu pergi, kamu dan benda bodohmu itu. Kamu yang berlari-lari. Mungkin melambat sedikit saat di lorong bukan ide yang buruk. Kamu berani membalas omonganku? Kamu. Hei teman-teman, tenang. Saat itu juga gadis itu mendorong Rita ke samping, tetapi seseorang menangkapnya tepat waktu. Grace, kenapa kamu mengganggu anak baru itu? Dan kamu juga, Aaron. Ayolah kawan. Aku tidak peduli, dia sebaiknya minta maaf pada pacarku. Hentikan, Grace. Kamu tidak apa-apa? Aku tahu pindah ke negara baru bisa jadi sulit, jadi jika butuh bantuan bilang aku. Aku masih gugup dengan sikapnya yang terlalu ramah ini ketika Rita menarikku pergi. Kamu kenal Jeffrey? Tidak, aku benar-benar baru saja bertemu dengannya. Oh, maaf, Jeffrey sebenarnya pacarku. Tapi kami belum mengumumkannya. Oh, itu menjelaskan semuanya. Aku memberitahu Rita untuk tidak usah khawatir karena aku tidak tertarik padanya. Aku juga tahu kalau dia adalah ketua OSIS. Tidak heran dia tahu segalanya tentang semua orang, termasuk anak baru sepertiku. Tapi selama aku menggunakan nama Chloe Stewart, seharusnya tidak masalah kan? Tapi ternyata yang jadi masalah bagi Grace, si gadis kejam, adalah hal lain. Setelah kejadian itu, dia tidak berhenti memainkan trik-trik licik padaku. Ups, aku memang ceroboh kadang-kadang. Di lain waktu, aku melihat siswa-siswa lain menertawakanku di lorong. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi sampai Rita mencopot selembar kertas yang menempel di punggungku. Ini jelas ulah Grace. Tidak bisakah dia berhenti bertingkah seperti bocah? Tapi tidak, saat aku hendak masuk kelas, dia melempar seekor ular padaku. Membuatku kaget sampai hampir jatuh. Tapi untungnya ada tangan yang datang tepat pada waktunya untuk menangkapku. Jaden. Dengar semua, Chloe adalah gadisku. Mulai sekarang jika ada yang terjadi padanya, itu akan jadi salahmu, Grace. Gadisku? Sejak kapan? Karena tidak bisa memahaminya, jadi aku memutuskan untuk bertanya padanya malam itu. Tadi siang, kenapa kamu bilang begitu? Anggap saja sebagai ucapan terima kasih karena membiarkanku memiliki balkon. Sebenarnya itu sangat berarti bagiku sekarang. Baiklah kalau begitu, tapi aku bertanya-tanya apa yang begitu penting baginya di luar sana. Sudahlah, kita sudah sepakat, lebih baik aku urus urusanku sendiri. Tapi siapa sangka pernyataan Jaden justru mendatangkan banyak masalah bagiku. Aku tiba-tiba menjadi pusat perhatian, terutama dengan para siswa-siswa emas yang mengelilingiku sepanjang waktu. Aku hendak pergi ketika mendengar gadis-gadis itu sedang menarik perhatian Jaden. Tentu saja orang dengan otak ikan emas sepertimu akan lupa makan. Maaf, aku hanya mencoba menyelesaikan buku ini sebelum makan siang. Siapa yang menyuruhnya membawakan makanan untukku? Hebat, sekarang para gadis ini punya alasan lain untuk tidak menyukaiku. Para siswa-siswa emas mulai bertingkah aneh. Begitu pula dengan Grace. Gadis kejam ini sekarang mengawasiku seperti elang, sementara pacarnya Aaron juga bertingkah aneh. Belum lagi, Jeffrey selalu mencoba untuk dekat denganku, yang membuatku dilema karena aku tidak ingin Rita salah paham tentang kami. Lalu ada Jaden yang tidak berhenti bersikap seperti pengawalku. Aku sedang bersenang-senang di festival sekolah ketika dia tiba-tiba muncul dan menyeretku keluar dari sana. Ini sudah keterlaluan. Aku tidak takut dengan trik kekanak-kanakan dari Grace dan aku bisa menjaga diriku sendiri. Ini bukan tentang Grace. Beberapa kali aku melihat seseorang mengawasimu dari kejauhan dan bahkan mengikutimu. Kurasa tidak aman bagimu berada di keramaian. Apa aku sedang dikuntit selama ini? Apa ini orang yang sama yang memberi keluargaku ancaman? Apa mereka tahu aku di sini? Siapa yang tahu apa yang terjadi jika Jaden tidak mengawasiku selama ini? Malam itu, seolah membenarkan kekhawatiran Jaden, ayah menelponku dan bilang kalau mereka menerima ancaman lain dengan menunjuk lokasiku dengan tepat. Ayah terdengar sangat cemas dan terus menyuruhku berhati-hati. Saat aku gemetar ketakutan, seseorang tiba-tiba menggedor pintuku. Karena panik, aku melanggar kesepakatan dengan Jaden dan langsung berlari ke balkon. Kamu baik-baik saja? Ada apa? Ada seseorang yang mengetuk pintu. Tidak ada siapa-siapa di sana. Apa kamu benar-benar takut? Aku tiba-tiba menyadari apa yang sedang kulakukan. Oh Tuhan, ini sangat memalukan. Tapi apakah dia juga tersipu malu? Aku cepat-cepat melihat ke samping, terkejut melihat semua peralatannya. Apa semua ini? Kamu sedang mencoba membuat bom atau semacamnya? Tidak, sebenarnya. Ini untuk menarik kunang-kunang. Kunang-kunang? Ya, mereka selalu membuatku terpesona. Aku butuh balkonmu untuk proyekku. Lihat itu di sana. Itu tempat bermain mereka. Lagi pula, di sini sangat sejuk. Dia kemudian membungkuk untuk memutar beberapa tombol di mesin itu. Dan tiba-tiba ada kawanan kunang-kunang yang menerangi seluruh tempat, menciptakan pemandangan yang indah seperti di negeri dongeng. Rahasia tentang balkonku akhirnya menemukan titik terang. Secara harfiah, aku tidak tahu apa rahasiamu, tapi kamu harus berhenti merasa takut. Aku akan cari tahu siapa di balik semua ini. Tekadnya menyentuh hatiku. Tapi aku masih tidak bisa berhenti khawatir tentang ketukan pintu yang misterius itu. Siapa kira-kira? Sejak saat itu, aku selalu ada di dekat Jaden. Kami seperti SpongeBob dan Patrick kemanapun kami pergi, meskipun mendapat tatapan kematian dari para gadis. Aku akhirnya mengerti mengapa mereka sangat tergila-gila padanya. Dia mungkin terlihat sedikit aneh pada awalnya, tapi sebenarnya dia sangat peduli dan unik.
Sebelum akhir semester, sekolah mengadakan perjalanan kemah untuk kami. Aku berusaha memastikan Jaden selalu terlihat demi keamananku sendiri. Pendakian itu tidak mudah karena semakin banyak orang yang menyerah kecuali Jaden, yang sama sekali tidak terlihat lelah. Apa dia terbuat dari baja atau apa? Aku mencoba mengejarnya dan sesekali berhenti untuk menarik nafas. Tapi, kemana dia pergi? Panik aku mencari-cari Jaden, tapi yang kulihat hanyalah gunung-gunung dan angin dingin yang menerpaku. Tiba-tiba aku merasakan tatapan tajam mengarah padaku, tapi tidak ada siapa-siapa. Aku segera berlari dan memanggil Jaden, tapi seseorang menangkapku dari belakang. Itu Jeffrey. Tanpa sepatah kata pun, dia langsung menyeretku pergi. Ah, apa yang sedang kamu lakukan? Kemana kamu membawaku? Maaf, tapi aku harus melakukan ini. Aku sudah menunggu sangat lama untuk momen ini. Kamu sebaiknya bertanya mengapa takdir membawamu tepat ke tangan musuhmu. Musuh? Apa maksudmu? Apakah kamu yang berada di balik ancaman itu? Orang tuaku, ya, tapi sekarang aku juga terlibat. Salahkan ayahmu dan proyek perumahan bodohnya yang merampas tanah kami. Tanah yang seharusnya jadi kawasan pertambangan keluargaku. Sekarang kami akan bangkrut semua karenamu. Dan kamu tahu, kabar itu sampai ke ayah Rita dan dia memaksa kami putus. Tapi ini urusan orang tua kita dan aku tidak ada hubungan dengan itu. Mengapa kamu membalasnya padaku? Ya, mungkin jika putri mereka tercinta dalam bahaya, mereka akan melakukan sesuatu. Dalam bahaya? Apa yang akan dia lakukan? Tepat saat itu, seseorang muncul dan membebaskan aku dari cengkraman Jeffrey. Maaf sudah meninggalkanmu sendirian, tapi aku perlu tahu siapa dalang di balik semua ini. Kamu jangan ikut campur, ini bukan urusanmu. Kamu harus tenang, jangan membuat dirimu dalam masalah karena kesalahan orang tuamu. Jeff, kamu sudah bekerja keras untuk menjadi ketua OSIS. Apa kamu hanya akan membuang semuanya begitu saja? Kata-kata Jaden sepertinya menyentuh karena kami melihat Jeffrey jatuh berlutut. Aku akan bicara dengan ayahku dan aku yakin dia bisa membantu kalian dengan bisnisnya. Keluarga kita selalu dekat dan kami akan mendukungmu, Jeff. Melihat keputusasaan Jeffrey, aku merasa kasihan padanya. Apa yang dilakukan sungguh mengerikan, tapi orang tuanya tidak seharusnya menempatkannya dalam posisi yang tidak adil seperti ini. Malam itu, Jeffrey tampak larut dalam pikiran ketika tiba-tiba dia menarik Rita keluar untuk berbicara empat mata, membuat semua orang bingung. Grace dan Aaron kemudian juga pergi. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengisi paru-paruku dengan udara segar ketika tiba-tiba semua kudang-kudang muncul di langit, diikuti oleh Jaden. Aku tahu ini keputusanmu, tapi jika kamu mau tinggal di sini daripada kembali ke Inggris, aku berjanji akan menjagamu. Aku melihat Jaden berseri-seri di cakrawala yang indah, dan aku tidak bisa menahan diri untuk merasakan detak jantungku lebih cepat. Dia begitu manis dan penuh perhatian, tapi mengapa dia melakukan ini? Apakah dia juga punya perasaan untukku? Tepat pada saat itu, Rita dan Jeffrey kembali. Jeffrey meminta maaf telah membuat ketakutan sementara Rita juga meminta maaf karena tidak merahasiakan identitasku. Yang berlalu biarlah berlalu, mari kita nikmati pemandangan indah di depan kita. Esok harinya, saat kami kembali dari perjalanan berkemah, kami tiba di aula untuk pengumuman sekolah. Namun ketika aku tiba, hanya ada guru, wali kelas, dan teman-teman sekelasku yang ada di sana. Kami dengar dari kepala sekolah kamu akan kembali ke Inggris, jadi kami akan mengadakan pesta kecil-kecilan untukmu. Semoga kamu bersenang-senang di Philips. Semua orang mendoakan perjalananku lancar, tapi Jaden bahkan tidak mau repot-repot mengucapkan selamat tinggal. Tiba-tiba, semua lampu padam, diikuti oleh Lilin dan Jaden. Kuhargai keputusanmu untuk pergi, tapi aku ingin memberitahumu, aku menyukaimu. Tidak peduli kemanapun kamu pergi, aku akan selalu memikirkanmu. Sebenarnya, Jaden, aku akan tinggal di sini. Aku sudah memberitahu ayahku, tapi itu saja yang ingin ku dengar, Elliston. 한 영상에서 최대한 다양한 음식을 보여드리고 싶어서 조금씩 무리하게 되는 것 같아요.